semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, sebab Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang bangkit, Dia yang hidup, Dia yang berkuasa, Dia yang layak kita sembah. Sebab dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu semuanya. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dengan segenap hati suara serukan, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar termulia. Engkaulah yang layak kami puji, Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap napas yang Kau berikan bagi hari ini. Setiap hidup yang Kau berikan bagi hari ini Tuhan. Engkau Raja yang mulia, Engkau yang telah mati, Engkau yang telah berkorban menderita bagi kami. Hingga pagi hari ini Engkau bangkit Tuhan. Kami juga ingin Tuhan pagi hari ini
Kami ingin bangkit dari segala dosa kami. Kami ingin bangkit dari segala kejahatan kami, kesalahan kami, hidup lama kami Tuhan. Kalau Engkau telah mengubur segala dosa dan kesalahan kami juga ingin mengubur segala yang jelek pada hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, pagi hari ini kami ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satu yang layak kami puji. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati imam-imam yang melayani Engkau pagi hari ini. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, aku urapi Tuhan. Segala puji hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersatu hati kalau ada segala kuasa yang menghalangi, merintangi ibadah ini. Kami satu hati dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal hingga akhir Engkau kuasai Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang siap memuji. Sama-sama katakan amin. Haleluya, Dia bangkit dan hidup. Yesus Tuhan, Raja kemuliaan kita. Mari kita bersorak-sorai, sebab Dia Raja yang besar. Hey! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, are you ready? Say, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang yakin Dia hidup katakan haleluya. Semua tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Semuanya angkat kedua tanganmu yuk. Semuanya mengangkat kedua tangannya, semuanya. Belum semuanya, angkat kedua tanganmu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak. Lebih dahsyat lagi dong suaranya, mana? Say! Are you ready? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba,
indah yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hebatnya kuasanya, kuasanya yang menjaga kita. bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Are you ready? Say, hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sebab hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang namanya kita sembah dan kita muliakan. Satu nama yang membebaskan, Yesus Tuhan, Raja kemuliaan. Semuanya siap ya? Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup untuk Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sang Raja pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu Yesus. Dengan apa kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Tuhan, tinggikan namanya. Segenap hatimu menyembah Yesus, ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua mengucap syukur di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian. Kebangkitan-Mu menjamin bahwa kami satu kali juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami bersuka cita hari ini. Kami mengetahui bahwa Engkau sudah bangkit dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan pesan Paskah untuk tahun ini. Kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik. Jika masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu, mengambil benih firman, bersatu hati kami katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari tempat ini, dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika saudara yakin Tuhan sudah bangkit, mari kita serukan dengan suara yang yakin. Kristus sudah bangkit. 2, 3. Kristus sudah bangkit. Sekali lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, pada periode Paskah tahun ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara, jadi yang kemarin doa malam, saudara ingat yang kita baca dan saudara mendapatkan keuntungan karena hari ini saudara bisa lebih mengerti bahwa dalam yang lucu ya, dalam kekristenan ini bukan di luar sana tapi dalam lingkup kekristenan sedunia ini ada 4 pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit alias menyangkal kebangkitan Kristus. Ajaran-ajaran ya yang sekarang sedang meluas, sedang tren, itu adalah ajaran yang memberitahukan bahwa
orang Kristen tidak perlu membayar persepuluhan. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau dulu berapa tahun lalu ada doktrin yang mengajaran neraka itu tidak ada. Sekarang jadi seperti itu. Yang pertama yang sudah pernah saya khotbahkan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Ini dipatahkan dari Matius 28 ayat 12 dan 13, bukan dipatahkan tetapi ditulis dalam firman Tuhan. Itu diembuskan oleh Mahkamah Agama. Kemarin kita sudah baca dan saudara bisa mengerti, menerangkan, menghubungkan ya. Mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Jadi sebetulnya Yesus itu tidak bangkit, dia tetap mati. Yang kedua, nah ini yang saudara perlu dengar, murid-murid itu salah masuk kubur. Mereka salah masuk kubur, ya. Kubur yang terbuka itu padahal kuburnya orang lain, kubur yang kosong. Mereka kira Yesus sudah bangkit, salah masuk kubur. Saya tuliskan di sana, ini kuburan private. Punyanya Yusuf dari Arimatea, orang kaya dan anggota Sanhedrin. Itu bukan kuburan umum. Ya, kalau kuburan umum mungkin bisa salah masuk tempat tuh. Apalagi mungkin nisannya enggak ada tulisannya, hanya ingat dikubur di sini ternyata sudah ada beberapa yang mati, lalu ada di sebelah-sebelah, bingung yang mana. Ini kuburan umum. Lagi pula Yusuf dari Arimatea itu bisa memberi kesaksian. Saya dan murid-murid dan beberapa orang ini yang menggulingkan batu kubur. Tidak mungkin satu orang bisa menggulingkan supaya terbuka. Loh, ini kuburannya terbuka pagi-pagi pada hari yang ketiga. Ini tentu teori yang lucu menurut saya. Yang ketiga, pendapat ini dihembuskan, dia itu mengatakan bahwa Yesus itu cuma pingsan, tidak mati. Ya, tidak mati, cuma pingsan. Lalu dia dibawa ke kuburan, ya. Dan kita tahu zaman dulu itu dikasih rempah-rempah. Bau rempah-rempah itu pasti menyengat. Kalau saudara sekarang rempah-rempah itu sudah dupa apa ya, 1, 2 dupa, 10 dupa dibakar aja baunya menyengat. Ini baunya menyengat. Yesus sadar. Lalu dia ke India katanya. Ya, ke India dan meninggal usia tua di sana. Bukan bangkit, dia tidak pernah mati, dia cuma pingsan. Lalu sadar dan dibawa ke India. Ya, kalau saudara mau, kalau saudara dengar orang-orang bicara seperti ini, atau sekarang ini saudara bisa dengar di beberapa tayangan bahwa orang Kristen tidak perlu memberikan perpuluhan dan mulai dihembuskan dari Israel. Nah, silakan saudara mempercayai, tetapi seperti Martin Luther mengatakan sola scriptura, back to the Bible, pegang firman Tuhan. Kalau Yesus dia ke India dan mati tua di sana, saya takutnya Yesus dia berubah nama menjadi Sahrukan, Yesus nehi-nehi jadinya, ya. Haleluya. Kemudian yang keempat, pandangan yang menolak bahwa Yesus bangkit adalah mayat Yesus ini dipindahkan oleh tentara Romawi untuk mengelabui. Jadi mereka yang jaga kuburan Yesus Arimatea ini gulingkan batu, lalu mayat Yesus dipindahkan supaya menjadi suatu fenomena Yesus itu bangkit. Padahal sesungguhnya mayatnya kita pindahin. Jadi waktu murid-murid itu pagi-pagi ke kuburan melihat batunya sudah terguling, nah dikiranya Yesus bangkit. Ini lucu. Misalnya ya, Yesus ini kita pindahkan mayatnya. Dari sini kita pindahkan ke sini. Murid-murid mengira, oh tidak ada mayatnya, Yesus sudah bangkit. Padahal ada di sini mayatnya, masih ada. Masalahnya
Kita tahu dan kita yakini Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Yang yakin katakan amin. Nah kalau ini bangkit, terus kan hilang mayatnya. Betul ya? Hilang mayatnya. Saudara konsentrasi supaya tidak bingung hilang uangnya. Hilang mayatnya. Lu terus gimana? Ini gimana ya tadinya kita pindahkan kok hilang mayatnya? Lagi pula Yesus itu bisa ada di sini, di sana, disaksikan banyak orang waktu dia naik ke surga, sekitar 500 orang. Itu Yesus siapa? Apa Yesus Sarukan? Yesus Nei-Nei atau bagaimana? Hati-hati saudara, karena 4 teori ini yang sudah dihembuskan oleh lingkungan kita sendiri. Tetapi kita tetap yakin Yesus sudah bangkit. Sekali lagi yang yakin katakan Yesus sudah bangkit. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu peringatan kematian Yesus saya memberitakan firman bagaimana kita harus mencontoh wujud kasih Dia selama Dia masih hidup. Nah sekarang di kebangkitan Kristus ini kita akan melihat apa yang Yesus lakukan terhadap khususnya murid-murid. Dan ini relevansinya apa yang Yesus lakukan sesudah Dia bangkit terhadap saudara yang menjadi murid Kristus. Di rumah juga yang menyaksikan, yang yakin diri saudara murid Kristus. Katakan saya yakin saya murid Kristus. 2, 3. Haleluya. Yang pertama apa yang Yesus lakukan terhadap murid-murid setelah Dia bangkit? Apa yang Yesus lakukan terhadap saudara murid Kristus dengan kebangkitannya? Yang pertama meneguhkan. Baca 2, 3. Meneguhkan, ya, meneguhkan. Firman Tuhan ini saya ambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ya. Untuk ayat pertama tolong dibacakan Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Ya, lihat baik-baik ini. Huruf yang lain warnanya. Murid-muridnya ada di satu tempat. Tidak dikatakan pintunya terkunci, tapi pintu-pintu. Tempatnya berarti agak besar, sehingga bukan hanya satu pintu. Seperti di gereja kita ini, di ruangan ini bukan hanya satu pintu. Saudara bukan hanya bisa keluar lewat pintu sana. Pintu sana itu saudara kita bikin, coba lihat yang sana itu. Arsiteknya mendesain, bila terjadi apa-apa misalnya di gereja, kita tidak berharap ada terjadi apa-apa, bisa keluar lewat sana, misalnya gempa bumi yang besar yang luar biasa, bisa lewat situ. Karena kalau saudara keluar lewat sana, saudara akan turun dan tembus di bawah. Jadi ada beberapa pintu. Saudara yang di atas juga bisa ada 2 pintu di sana, keluar di sana, turun lewat tangga sampai lantai 1. Nah, ada juga pintu di sana. Coba lihat sebelah kanan saudara, nah itu dia. Saudara kalau ada hal-hal yang bencana, misalnya gempa bumi yang besar, saudara lari ke sana, maka saudara berdoa dan saudara meninggal kalau bangunan ini runtuh. Karena itu tidak tembus ke bawah, itu spon doa saudara ya. Saudara berlutut dan berdoa, saudara kira lari ke sana akan turun sampai lantai 1, ternyata buntu. Ya saudara harus berdoa banyak di sana. Apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Di sana ditulis, takut. Pemimpinnya mereka mati. Mereka ini dianggap sebagai kelompok yang menyesatkan, meresahkan.
Lah pemimpinnya mati disaksikan oleh ribuan orang kok. Sekarang apa yang akan terjadi dengan mereka? Saudara lihat apa tindakan Yesus yang pertama. Dia ada di tengah mereka dengan tubuh kemuliaan dan berkata, damai sejahtera. Orang yang takut itu saudara, karena dia kurang damai dalam hatinya. Kurang ada ketenangan, kurang ada damai. Itu membuat orang itu takut. Kalau ada damai, tidak usah khawatir, apalagi damai dari Bapa di surga. Yang yakin katakan haleluya. Jadi yang poin yang ingin saya sampaikan di tempat ini, ya, kalau misalnya saudara sekarang ada dalam ketakutan karena masalah penyakit saudara, kita bantu doa banyak buat Ibu Rosalina, besok akan dicek apakah benar stadium 4 kansernya. Karena kalau dokter melihat, kalau orang yang stadium 4 kanker, gejalanya tidak seperti dia. Sudah pasti keok, lemah dan lain sebagainya. Ini kok sehat walafiat, masih bisa makan babi guling, sate kambing, ya dan lain sebagainya. Tak bikin lapar kamu saudara. Yesus berkata kepada saudara-saudara yang sakit di tempat ini dan yang menyaksikan di rumah, damai sejahtera bagi saudara. Haleluya. Saudara yang sekarang kantongnya tipis, masalah ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, Tuhan juga berkata pada saat kebangkitan hari ini, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saudara yang dalam masalah, dalam problema, Yesus berkata, damai sejahtera bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Saya kasih saudara contoh-contoh nyata lewat firman Tuhan ini supaya spirit saudara boleh bangkit, ya. Nah ini saya tuliskan lebih dahulu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan itu tidak tergantikan. Seperti minum, makan, tidak tergantikan. Tapi kalau nyamil, misalnya saudara uangnya mepet tapi kepingin beli terang bulannya enggak main-main, terang bulan Holland yang 100.000 lebih. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Tapi saya kepingin makan, saya kepingin makan, bukan saya butuh makan. Makannya cuma mie pop mie, tetapi nyamilnya terang bulan Holland, martabak Holland, enggak sebanding. Ngerti saudara? Saudara tahu terang bulan Holland? Kasihan banget kalau enggak tahu. Yang tahu cuma terang bulan martabak Indo Rasa, Indomie dan Indo yang lain. Iya. Penting dan darurat, obat dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, bisa digantikan. Kepingin terang bulan Holland, duit mepet, cuma makan pop mie, super mie, tapi kepinginnya beli terang bulan Holland, bisa digantikan terang bulan Indo Rasa. Kalau masih enggak cukup duitnya, bisa saudara ambil itu bulan. Ya, bulan tuh ambil. Biarkan dia menerangi rumah saudara. Ini kali ini saya enggak keluarkan nama John karena memang bukan John. Siapa ini saudara? Ada yang tahu? Napoleon Bonaparte. Dari mana dia? Dari Prancis. Nanti kalau kuis jangan ngawur, jangan ada yang jawab dari Afghanistan. Dari Ukraina, dari Rusia, dari Prancis. Ini dikenal oleh sejarah sebagai pemimpin yang luar biasa. Satu kali dia dan pasukan yang begitu luar biasa datang di sebuah tempat di Austria dan akan menghancurkan kota itu, menginvasi. Mereka sudah berencana besok mereka akan masuk dan menyerang tempat tersebut. Mereka datang dengan kapal-kapal dan pasukan yang begitu besar. Kok bisa tahu Pak? Ya karena ada informasi mata-mata mungkin yang memberitahu kepada orang-orang di kota tersebut bahwa besok
Napoleon akan menyikat dan menghabisi kita semua, membunuh semuanya. Dan membakar habis kota itu. Waduh, penduduknya ketakutan, saudara. Ketakutan, besok akan mati. Mereka kumpul. Ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di Australia itu kumpul di Austria. Lalu ada satu yang memberikan usul. Karena kita takut, bukannya kita lupa besok itu hari Paskah. Oh iya, besok Paskah. Kemarin peringatan kematian Tuhan. Nah begini, kalau memang besok sudah ajal kita, ya tidak apa-apa. Karena memang sudah begitu. Tapi sebelum kita dibunuh, mari kita lebih dahulu merayakan kebangkitan Tuhan. Gimana caranya? Biarlah setiap gereja dulu, setiap gereja itu ada loncengnya bunyi. Ting, tang, ting, teng. Kalau sekarang kan gereja Katolik ya. Mari kita bunyikan, semua gereja membunyikan lonceng. Dan jemaat datang, kita nggak usah nyanyi sedih. Ini kalau hari terakhir. Kita sorak-sorai, nyanyi, bersuka cita, memuji Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi, terjadilah. Wah, bagus juga usul ini. Jadi waktu hari Paskah tiba, Napoleon sudah bergerak dengan pasukannya memasuki kota itu. Semua gereja membunyikan lonceng, ting tang, ramai sekali. Dan jemaat Tuhan memuji, bersorak-sorai. Mereka berpikir ini hari terakhir, ya sudah saya berikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah selesai sampai siang, tentara Napoleon tidak masuk. Mereka cemas menunggu, sampai malam tidak masuk. Dikirim orang mengintai, mereka kaget. Pelabuhan yang tadinya penuh dengan kapal-kapalnya Napoleon Bonaparte tidak ada, hilang. Kok bisa? Selidik punya selidik, ternyata Napoleon dan para perwiranya mikir, loh kami mau menghancurkan, membumi hanguskan, membunuh semua orang. Loh kok mereka loncengnya bunyi, mereka nyanyi-nyanyi, sorak-sorak, senang-senang, kayak enggak takut. Jangan-jangan diam-diam mereka minta bantuan ke kota-kota di sebelah-sebelahnya. Jangan-jangan mereka memancing kita dengan lonceng-lonceng dan nyanyi-nyanyian, sorak-sorai. Padahal ada banyak tentara yang sembunyi untuk melakukan penyergapan kepada kita. Wah, kalau saya masuk, kata Napoleon, jangan-jangan saya mati di tengah kepungan mereka. Jadi Napoleon memutuskan menarik mundur dan tidak jadi menyerang kota itu. Kota itu selamat karena mereka percaya Kristus sudah bangkit dan akan menolong mereka. Kasih kemuliaan untuk nama Tuhan. Ini kisah sejarah, saudara. Kisah yang dicatat, buktinya saya bisa baca. Ada lagi kisah. Ini menunjukkan gereja Koptik Ortodoks di mana Rusia. Gereja Koptik Ortodoks, kalau gereja Koptik ya. Dan ini menjadi bangunan yang bersejarah dan menjadi jujukan untuk orang-orang yang saya lupa daerah Rusia di mana. Ya, coba dimatikan. Ya, soalnya gambar ya, jadi segera direspon. Nah ini saudara, ya ada gereja bangunan, ini ibadahnya seperti begini. Ya. Mereka itu punya kebiasaan, dan ini terjadi waktu Paskah. Pada saat Paskah mereka berkata, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ya. Pendetanya ngomong gitu, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Jemaatnya mengatakan, benar,
Kristus sudah bangkit. Ya, jemaatnya menjawab, benar, Kristus sudah bangkit. Saya mau tanya, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Berarti saudara yang ngomong itu sudah beralih Pentium i9. Yang diam, tadi apa? Ya 486 kamu dijual aja nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli, pemulung saudara. Satu kali waktu mereka beribadah pada saat Paskah, datang tentara komunis bawa senapan laras panjang. Tujuannya apa? Mau membunuh mereka. Lalu mereka masuk, komandannya kasih indoktrinasi 1 jam. Kristus itu mati tapi dia enggak bangkit. Kristus itu bukan Kristus yang disalib, itu duplikatnya. Ya, kalau sudah tahu kalau orang-orang besar itu kan punya duplikat supaya kalau dia ditembak ternyata bukan yang asli yang mati kan begitu, diindoktrinasi dan diancam dan lain sebagainya. Lalu komandannya bilang, sekarang saya akan membunuh kamu semua. Siapa yang menyangkali Kristus, keluar selamat. Keluar selamat. Siapa? Tidak ada. Saya lihat pendetanya masih duduk. Kalau pendetanya keluar mungkin yang semua sudah keluar. Terus komandannya bilang, oke, sebelum saya membunuh kalian, kamu pendetanya, pemimpinnya, tak kasih kesempatan bicara 5 menit. Silakan bicara sebelum kami bunuh kamu. Pendetanya bilang, tidak perlu 5 menit, cukup 10 detik. Oh, kata komandan, 10 detik? Iya. Pendetanya berdiri, dia bilang, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Dengar omongan Kristus sudah bangkit, tak saat itu juga Tuhan itu bisa merubah hati komandannya. Dak! Kenapa kamu berkata begitu? Iya, sekarang kami memperingati Kristus sudah bangkit. Tidak apa-apa kami dibunuh, kami juga akan dibangkitkan selama-lamanya bersama Kristus. Dengar jawaban itu, komandannya tertegun. Dia tidak ngomong apa, dia keluar, pasukannya ikut keluar. Selamatlah mereka. Tepuk tangan saudara. Ini dia, haleluya. Ini saudara punya kekuatan dalam hati saudara. Ya, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang pengusaha di Jakarta, ini kesaksian nyata, kerjaannya dia itu mengambil kain-kain dari pabrik kain. Dia taruh di gudangnya, lalu dia jual ke toko-toko. Ya. Ini terjadi sebelum Covid. Makin lama omsetnya makin naik. Dia ambil dari pabrik, dia taruh gudangnya, lalu dia sebar ke toko-toko. Lalu terjadi Covid. Semua ambiar. Apa Covid 1 bulan? Tidak, 1 tahun, 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun ya. Betul ya saudara? Katakanlah 2 tahun. Dia hitung-hitung tunggaannya ke pabrik itu 50 miliar, bukan 50 juta. Ini pengusaha omset gede, 50 miliar. Tak kasih kesempatan saudara bayangin itu, tutup mata. Bayangkan 50 miliar. 50.000 juta. Saudara punya 5 juta aja udah bangga. Punya 500 juta aja bangga. Ini 50.000 juta. Dia mau nagih ke toko-toko itu. Beberapa dari toko-toko itu bangkrut. Ada beberapa yang bosnya mati. Kenapa mati? Kena Covid. Apa mau ditagih, orang mati.
Beberapa bangkrut sudah tutup, orangnya sudah pindah ke kota yang lain, mungkin berat kehidupan di Jakarta. Loh, dia nggak bisa jual. Pengusaha ini bersaksi. Pada saat itu kami berdua suami istri ini sudah putus asa. Ada yang mau beli, tapi jauh di bawah harga pasaran yang saya beli. Ya diambil dari pabrik 50M, ini kan kuncinya pokoknya. Ini ditawar sangat rendah. Dia enggak kasih. Dan dia bilang selama COVID usaha saya tutup, pegawai saya berhenti, tidak ada yang ngambil kain ini. Karena toko-toko yang biasanya ngambil tutup. Dan kami hidup dari uang tabungan. Seringkali kami makan cuma sehari sekali saja secara sederhana. Dia berdoa, dia anak Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, gimana Tuhan, gimana. Kayak enggak ada jawaban. Dia tetap untungnya. Dia tetap setia mencari Tuhan. Lalu COVID mereda, ya. Tiba-tiba permintaan terhadap kain-kain itu banyak. Pabrik ini sudah produksinya sangat sedikit sekali. Produksi sangat sedikit karena kan permintaan tidak banyak. Jadi barangnya dia ini saudara dalam waktu 3 bulan saja yang di gudang itu habis. Dia bisa bayar 50 miliar utangnya ke pabrik. Plus, ada plusnya. Kalau Tuhan kasih saudara itu ya, enggak pernah nanggung saudara. Haleluya. Plus apa? Dia bersaksi, dia bisa beli 6 rumah lagi. Kok gitu Pak? Iya. Karena pada saat itu mereka sudah kesulitan keuangan, daripada disita di bank, rumah-rumah itu dijual murah-murah. Misalnya yang tadinya 10 miliar, ya pokoknya 2,5 miliar oke lah untuk menyambung hidup kami. Dia bisa beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan rumahnya dia yang sekarang. Tuhan itu kalau bertindak tidak pernah main-main. Masalahnya bukan tergantung pada Tuhan. Tuhan itu tidak, kita kan punya lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Kitanya yang berubah-berubah. Begitu kita berubah, ya kita tidak mendapatkan, misalnya ya, ini tetesan air itu kan tidak mungkin begini, bisa miring ke sana sini. Saudara kalau ngambil air dari gelas atau gini ya, jatuhnya kan pasti lurus, betul kan? Masa bisa miring begini? Pernah lihat air turunnya miring? Pernah saudara melihat air terjun? Wih, ini air terjun langka. Dia miring 40 derajat ke kanan. Tidak ada. Hukum gravitasi ke bawah. Ini berkat Tuhan. Selama kita ada di bawahnya, dalam segala masalah, dalam segala perkara, dalam segala waktu, saudara akan tetap mendapatkan titik-titik berkat dari Tuhan. Nah kalau saudara kita lari kiri kanan, titik ini turun, orang lain yang ngambil, saudara tidak dapat apa-apa karena saudara ke sana, ke sini. Tetap pegang firman Tuhan. Kalau dulu Yesus meneguhkan murid-muridnya, saat ini dia meneguhkan saudara melalui kebangkitannya. Haleluya. Yang kedua, mari kita baca M yang kedua. 2, 3, memperlengkapi. Khotbah ini 3M, 3M. Yang pertama apa saudara? Meneguhkan. Yang kedua, memperlengkapi. Sesudah Yesus ngomong sama murid-murid, damai sejahtera bagi kamu, jangan takut dan lain sebagainya. Ya, sekarang murid-murid ini diperlengkapi. Misalnya saudara saya kasih mobil atau motor. Perlengkapan apa yang pertama harus saudara kasih ke mobilnya itu atau motornya apa? Bensin. Saudara tak kasih mobil yang mahal,
Tapi saudara isi dengan air atau air kencing atau minyak tanah, tidak bakal jalan. Ya, Yesus juga demikian. Yohanes 20 ayat 22 kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 22, 23. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Siapa yang yakin diri saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa? Katakan haleluya. Itu kuasa super power. Kalau saudara lihat-lihat kisah-kisah baca komik atau film Marvel, superhero, pada satu titik Superman, Batman, Iron Man, David Man, Yule Man itu mati. Dan mereka punya keterbatasan. Tidak segala semuanya bisa. Enggak. Tapi Roh Kudus, firman Tuhan mencatat, roh yang ada padamu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti dia luar biasa, tidak terkalahkan, dahsyat adanya. Yang yakin dia katakan haleluya. Haleluya. Nah, gini ya, tadi kan saya bilang mobil atau motor, saudara perlengkapi dengan apa? Bensin. Tapi kalau mobil dan motor ini tidak pernah dipakai, meskipun bensinnya full tank, yang pertama waktu saudara mau pakai tidak bisa jalan. Kenapa? Bannya gembos semuanya. Betul? Kendaraan, motor, mobil kalau tidak dipakai lama, bannya pasti gembos. Yang kedua apa? Waktu saudara starter, bahkan nggak ada j-nya, nggak ada nyalanya sama sekali, habis akinya. Mubasir itu kendaraan yang mahal, motor yang mahal, mubasir. Demikian juga saudara. Dengar baik-baik. Yang di rumah juga. Kalau saudara yakin diri saudara Roh Kudus dan tidak pernah saudara gunakan, maka itu akan mubasir. Kalau saudara punya kuasa super power, yang lain-lain ini gak usah dipikirin saudara. Haleluya. Gak usah ditakuti, gak usah didengarkan. Kita itu percaya orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya itu kembali kepada pencipta, kepada Bapa di surga. Pada saat sangkakala ditiup, dikatakan orang yang mati lebih dulu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dipersatukan dengan rohnya. Kalau orang yang tidak mati dalam Tuhan, rohnya ini menjadi roh apa? Gentayangan. Ada, roh gentayangan itu ada. Kuasa kegelapan itu banyak. Jangan sudah bilang kuasa kegelapan itu iblis. Ya itu termasuk roh gentayangan itu loh. Kalau keluarga saudara ini saudara percaya dia mati dalam Tuhan, tidak perlulah saudara berbuat hal yang aneh-aneh meskipun siapa saja yang ngasih tahu. Dengar baik-baik ini omongan saya. Saya tidak mau anggota saya itu yang mendengar khotbah ini. Misalnya keluarga yang sudah meninggal, pasangannya atau anaknya atau orang tuanya. Datang kuburan, ya, bawa bunga, nangis di sana, ya enggak apa-apa. Kalau sampai di sana enggak apa-apa. Saudara menangis karena ingat kepada dia, karena kasih saudara. Bawa bunga, it's okay. Tapi saudara enggak perlu di depan nisannya itu lalu berdoa. Yang perlu didoakan itu bukan yang mati. Saudara yang masih hidup itu yang perlu didoakan. Yang mati itu, saudara mau doa teriak-teriak, loncat-loncat,
muter-muter 7 kali supaya seperti tembok Yeriko runtuh. Ini juga runtuh kuburannya lalu dia bangkit. Tidak bakal. 700 kali pun saudara muter-muter, saudara yang mati. Tidak usah berdoa. Pak, Mama hidup sebatang kara. Gak ada yang ngajak jalan-jalan. Kalau ulang tahun gak ada yang ngasih berlian. Papa dukung saya, kasih kekuatan ya. Ini udah tinggal tulang. Mau kasih kekuatan apa sama saudara? Papa lindungi saya dari segala mara bahaya. Oke, kalau kamu kemana-mana, tengkorak itu akan memayungi saudara. Papa kirimkan berkatnya dari surga. Gak usah. Apalagi saudara kalau misalnya ke sana ya, ini sangat bikin malu loh. Ke kuburan atau kemana yang saudara cintai, saudara bawakan dia makanan. Saudara bawakan dia makanan. Cengbing itu beda sama kita bawa makan kuburan. Cengbing ini makanannya enggak dibawa ke kuburan, untuk orang-orang yang datang. Kalau saya diundang orang Cingbing dari agama lain, seneng gak Pak John? Seneng. Itu pasti makan-makan enak Cingbing itu. Betul Pak Pohok? Pak Pohok enggak pernah. Loh Cingbing itu makan-makan enak. Enak makanannya. Tapi jangan saudara ke kuburan atau kemana bawa makanan. Aduh saudara tolong dijawab dah omongan saya ini ya. Ini Pak aku bawakan makanan kesukaanmu. Semut dan kecoa goreng ditaruh di depan kuburan. Makan ya Pak, kasihan kamu Pak, kurus. Kok nangis sungguhan saya? Memahami peran ya. Di mana ekspresimu kan begitu. Lalu makannya ditinggal. Jawab ya. Lalu saudara pulang kan. Kira-kira siapa yang makan makanannya itu? Siapa? Hah? Pak David Charles siapa? Penjaga kuburan. Dia itu dulu bekas penjaga kuburan di Sumba. Dia menantikan orang-orang Sumba bawa makan-makan pulang langsung disebut hasil ngaku aja kamu ya. Sambil naik kuda kan begitu. Tapi kudanya itu bukan kuda itu, kuda kayu yang dikasih. Ketahuan lah ya Charles David. Kira-kira menurut saudara siapa yang makan saudara? Nggak, burung enggak loh Pak Robi. Jangan burung enggak ada burung. Kalau saya ke Mumbul, saudara ke Mumbul itu, baik makam Kristen, makam Katolik, makam Buddha, itu banyak AA di sana, A, itu yang makan. Bikin malu saudara. Mending misalnya saudara mau nyekar, masakin yang enak. Sebelum saudara ke sana, datang ke Tukat Gangga 1 nomor 3. Saya terima dengan tangan terbuka. Haleluya. Nah, itu yang suara yang paling keras bawa ya. Gak usah, ngapain loh. Misalnya kita datang waktu Natal, waktu ulang tahunnya atau apa, membersihkan kuburannya, ya cocok lah karena supaya enggak kotor, dikasih bunga, boleh lah ya. Boleh saja enggak apa-apa, tapi enggak usah sampai berdoa-berdoa, menangis, siram minyak wangi. Kamu sendiri bau ngasih minyak wangi kuburan, enggak keliru ya. Yang pertama, hidup itu harus dikuasai, bukan hanya Roh Kudus datang dalam hidup saudara, tapi menguasai saudara. Yang kedua, saudara mesti senantiasa terhubung dengan sumber. Lihat ini, saudara di rumah jangan seperti begini loh ya.
Yang pertama, saudara menyebabkan kebakaran di rumah saudara sendiri. Tidak apa-apa kalau rumahmu saja yang terbakar. Tapi kalau rumah yang sebelah-sebelah yang terbakar, jadi kacau. Jangan suka begini loh. Ini charger apa-apa semuanya bisa nyala karena terhubung dengan ini. Kalau tidak terhubung dengan sumbernya, tidak ada gunanya. Katakanlah sudah terhubung dengan sumbernya, tetapi listrik pusatnya mati, jeglek sekeringnya atau sekarang ini isi pulsa apa namanya? Token itu saudara tidak habis mati. Percuma. Apalagi misalnya token oke, semua bayar oke, terhubung, tapi ini tidak terhubung, tidak ada gunanya saudara. Gimana caranya supaya senantiasa terhubung dengan sumber? Yang dikasih makan itu bukan hanya tubuh saudara. Yang dikasih makan itu bukan hanya tubuh saudara secara rutin. Jiwa dan roh saudara itu perlu dikasih makan supaya saudara tidak menjadi mayat hidup zombie. Ya kan? Yang tadi rebana itu kan saya melihat yang hitam-hitam itu kayak gerakan-gerakan zombie saudara. Hanya tubuh, rohnya enggak ada, jiwanya enggak ada. Zombie kan enggak punya perasaan. Coba saudara cibit zombie. Bayangkan sebelah itu zombie, cibit dia saudara. Dia enggak rasa apa-apa. Enggak rasa apa-apa. Roh dan jiwa saudara itu perlu dikasih makan. Kamu orang enggak pernah baca Alkitab. Enggak punya jam doa. Ya saudara datang ke gereja. Tapi di hadapan Tuhan saudaranya seperti zombie-zombie yang ke gereja. Karena roh dan jiwanya sudah mati. Tolong dibacakan Markus 16, 17-18, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang yakin bilang amin. Apanya yang amin? Baca ini baik-baik, saudara, hati-hati. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa di tempat ini yang yakin dirinya orang percaya? Katakan saya yakin. Oke ya, yakin kamu? Benar. Benar enggak? Yakin? Yakin? Oke. Yang pertama, pulang gereja ini kamu tak bawa ke RSUP. Tak bawa ke kamar mayat. Tak bawa ke rumah sakit. Jangan dulu yang ke kamar mayat horor, ke sal-sal. Yang sakit-sakit kamu letakkan tangannya. Sembuh apa enggak orang itu? Lihat tuh, tanda ini menyertai orang yang percaya. Sudah yakin saudara orang percaya? Terakhir, orang itu akan sembuh. Terus mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini juga peristiwa yang benar terjadi di China, terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Siapa yang ngusir setan? Bukan pendetanya. Siapa yang ngusir setan? Encim-encim. Misalnya contohnya encim Mevi. Itu encim. Ya. Udah tua. Ngusir setan. Orang kerasukan setan. Oh, banyak orang yang kerasukan setan, saudara. Dibawa encim-encim ngusir setan. Encim itu cuma ngomong.
setan yang ada di dalam dirimu, keluar. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar setan nih saudara. Bukan karena setan itu cinta sama encimnya, lalu nurut atau dikasih uang banyak. Tidak. Setan itu enggak takut sama, kalau ngusir setan itu enggak takut sama suara yang keras. Ada yang kerasukannya, saudara mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar, keluar, keluar. Setannya yang di dalam orang itu, ngapain orang itu teriak ya? Kamu tak masukin juga. Yang akan terpengaruh itu bukan orang yang kemasukan setan, orang yang di sebelah-sebelahnya. Dia yang tadinya pendengarannya baik-baik. Pada saat sudah melakukan teriakan itu, dia berubah menjadi tuli. Setan tuh enggak takut sama suara yang keras. Jadi anak sekolah minggu enggak usah diajar seperti itu. Kalau saya zaman dulu kecil itu, dalam nama Tuhan, brak, brak, brak. Setan kira gini, oh kamu kerauhan ya. Lalu tak tambahin lagi, enggak usah. Setan tuh takut dengan apa yang ada dalam diri saudara. Haleluya. Bukan takut dengan suara yang keras, encim-encim nih loh. Ini kan Mevi waktu 10 tahun lagi. Bicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya. Bahasa, bukan bahasa roh. Ada dulu pembantu saya, sederhana dari Malang. Bagusnya dia ngomong Jawa kan, orang dari Malang. Waktu dia dipenuhi roh Tuhan, dia ngomong bahasa Jerman. Begitu lancar ngomong Jermannya. Kalau saudara bahasa Jerman kan cuma bisa ili bedih, cuma begitu aja. Lama-lama bedik kan begitu. Lalu sesudahnya itu, sudah dia sehari-hari di rumah, dipancing sedikit bahasa Jerman yang sederhana oleh papi saya. Dia enggak ngerti apa-apa. Dulu waktu zaman saya jadi hamba Tuhan, bukan dulu, belum lama ini ya, ada seorang yang, saya lupa orang Bali atau orang Jawa tuh ya. Waktu dipenuhi dengan roh Tuhan, dia ngomong bahasa Mandarin. Waduh, saya lalu panggil seseorang, lalu saya sudah dengarkan, betul enggak dia ngomong? Betul. Coba terjemahin, oh dia ngomong loh, dia terjemahkan. Bahasa Mandarinnya lancar banget. Sesudah amin, saya suruh orang tadi terjemahkan itu ya, coba aja ngomong bahasa Mandarin. Ni hao ma, dia jawab ma. Saya enggak ngerti ya, saudara ketawa tuh. Ngerti apa enggak? Ni hao ma tuh apa kabarmu? Harusnya jawabannya how, baik. Dia jawab ma itu artinya apa? Kuda. Enggak ngerti. Nah, saudara baru saya kasih tahu, enggak ketawa. Yang tadi mikir, oh itu tuh artinya. Mereka akan memegang ular. Henok, megang ular Bani? Hah? Apa? Katanya, kandang. Orang ularnya sama Henok lalu dikasih prenagen. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Papi saya dulu pernah mau diracun ke rumahnya orang, ya, ngomong-ngomong dikasih minum, padahal dikasih racun supaya mati. Minum saja enggak ada masalah. Omong-omong udah lama, lalu orangnya tuh yang ngaku sendiri. Pak, enggak rasa apa-apa, enggak rasa sakit perut. Kenapa? Dia ngaku. Dan dia bertobat. Saya kasih racun dalam minumannya Pak. Oh enggak apa-apa tuh. Ini kamu mau nyoba? Ada sisa sedikit. Ya, saya ingat dengan jelas. Saya sudah pernah bercerita berkali-kali.
Sebelah rumah saya yang dulu di Panglima Sudirman dapat banyak Universitas Udayana yang sekarang jadi BCA apa itu? Insurance CAR itu saya dulu di sana kontrak ya. Sebelah kita tuh dukun. Satu kali dia suaminya nih berubah menjadi ular dan masuk ke rumah saya untuk menyerang kami kan. Ya, papi saya melihat ularnya dipukul kepalanya, dibunuh. Saya ikut dibelah. Tidak tahu kenapa kok papi kepingin belah. Pinggirnya ular itu dibelah. Mungkin papi mau cari kulitnya, bikin dompet kulit mungkin. Kasih ke pacip bikin dompet kulit. Dibelah begini. Keluar tangannya, saudara. Jari-jari. Ternyata ular itu ada jari-jarinya. Berarti dulu ular kan tidak melata. Ya memang, kan Tuhan mengutuk kamu akan melata. Salah ceritanya. Saya ulangi. Papi saya nangkap ular, dipukul kepalanya. Dek. Dia enggak langsung mati. Ditaruh dalam toples. Kalau yang belah ini ada juga. Ditaruh dalam toples. Besoknya istrinya yang sebelah itu datang ngomong. Jangan-jangan ke sana ularnya. Hati-hati loh Bu ya. Coba lihat di bawah itu ada ular enggak masuk. Tadi saya lihat ada yang goyang-goyang ini di bawah masuk. Pak, maaf Pak, itu suami saya Pak. Saya dengar itu. Ya, itu suami saya Pak, jadi ular. Tolong kembalikan Pak, jangan dibunuh. Gimana sama papi saya? Balikin aja, biarin. Hati-hati saudara. Jadi kalau malam-malam saudara, lagi kencing, ada kecoa, tikus. Jangan-jangan itu jelmaan sebelah saudara. Meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Kalau saudara percaya, saudara mesti berani lakukan ini. Jadi kalau ada orang yang sakit di karsel saudara di gereja ini, kita berdoa bersama, tumpang tangan, taruh di bahunya, jangan semuanya mau taruh kepala. Taruh di bahunya dalam nama Tuhan, saudara mesti yakin dia akan sembuh. Haleluya, haleluya. Yang dompetnya sakit, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat, Tuhan bisa melakukan segala hal. Yang terakhir, M yang ketiga, kita baca bersama 2, 3. Mengutus, yang pertama apa? Meneguhkan. Kedua, memperlengkapi. Allah, Kristus yang sudah bangkit, meneguhkan saudara, memperlengkapi. Cukup? Diperlengkapi untuk apa? Mobil itu diisi bensin untuk apa? Untuk apa? Untuk pergi toh. Saudara juga sudah diisi firman Tuhan, baca Alkitab, Roh Kudus. Untuk apa? Untuk apa? Kalau cuma diam saja, ya mobil itu memang penuh dengan bahan bakar, tapi dia terus diam di rumah saudara, enggak ada artinya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Perhatikan ya, ayat 19, Yohanes 20, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 ayat sesudahnya dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Memang ini sangat penting saudara. Sangat penting. Ya. Ketakutan terhadap penyakit. Saudara yang sehat mungkin tidak ngalami loh ya. Kalau saudara sudah kena sakit, saya dulu waktu sakit kakinya, jalan nyeret-nyeret begini, turun tangga seperti kepiting, itu menyusahkan loh. Betul Bu Dia? Keluarga itu menangis.
Kalau lagi nggak ada uang, itu berat loh. Usaha sepi, bulan Februari, Maret, bukannya perekonomian menurun. Belum masalah yang lain. Makanya Yesus mengulangi, damai sejahtera. Sekali lagi aku katakan. Terus sama seperti Bapa mengutus aku, jadi Yesus datang nih diutus oleh Bapa. Aku mengutus kamu. Tongkat estafet ini pindah dari Bapa ke Yesus, ke murid-murid, dan sekarang ada di kita. Dan memang kekristenan ini ditandai dengan come and go, come. Marilah kepadaku, Matius 11, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Come, come. Saudara yang perlu Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, datang, semuanya datang kepada Tuhan. Tapi setelah itu bukan hanya datang, lalu duduk diam, doprok terus di kaki Tuhan. Anyem ya, enak ya, enak ya. Enggak. Go! Kabar gembira itu jangan hanya berhenti sampai di saudara. Iya. Kalau saudara dapat promo-promo yang menarik itu kan bukan hanya saudara simpen aja sendiri toh, betul ya? Saudara tahu enggak, memperingati Paskah tahun ini Kentucky Fried Chicken memberikan paket ayam, nasi, minum cuma 10.000 saja. Hanya hari ini. Di bawahnya ada tulisan kecil-kecil. Catatan, ayam cari sendiri. Kalau sudah dapat berita gembira, sudah akan sebarkan. Haleluya. Enak sekali dengar khotbah sambil begini. Kalau saudara dengar kabar gembira, jangan hanya disimpan sendiri. Haleluya. Haleluya. Saya mau lanjutin khotbah sambil duduk saja. Enak loh ya. Kabar gembira itu jangan berhenti sampai saudara. Jangan berhenti hanya di saudara. Jangan berhenti hanya di kamu tok. Tidak melakukan apa-apa. Sebarkan kepada yang lain. Amin. Haleluya. Gimana cara nyebarkan Pak? Saya bukan pendeta seperti Pak John. Gimana caranya? Oh, sekarang ini zamannya medsos. Kamu bisa pasang status macam-macam. Pernah enggak pasang ayat firman Tuhan supaya dibaca? Berkali-kali saya berkata kalau saya pasang status tuh di atas 80 yang melihat. Kalau sudah mau ada acara Paskah atau apa, apalagi saya upload makanan tuh bisa 100 lebih yang lihat. Dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bukan agama Kristen. Ada yang tanya sama saya, itu maksudnya apa Pak? Ya, ada yang tanya, pasang ayat firman Tuhan. Flyer-flyer untuk ibadah di gereja, hari Minggu itu saya minta anak-anak kita bikin, itu bukan untuk cuma gaya-gayaan. Dan itu sudah banyak dicontoh oleh gereja-gereja lain, bukan hanya di Denpasar, tetapi di semua tempat. Saya kan masuk dalam baik MPW GBT Banyuwangi karena Bali ini masuk Banyuwangi atau GBT seluruh Indonesia saya tergabung. Mereka tiap minggu keluarkan loh flyer, electronic flyer itu. Itu supaya teman saudara yang lihat, mungkin dia dalam putus asa, dalam masalah. Oh, ini ada kebangkitan Kristus. Saya mau datang. Itu tujuannya. Itu hal yang paling dasar yang bisa saudara lakukan. Saya tidak berharap saudara ini ngomong sama teman kantor. Semua kaget. Perhatian. Matius 11 ayat 28 mengatakan, Nggak usah mikir terlalu besar kalau yang kecil nggak bisa. Lihat Mother Teresa ngomong, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi semua bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Haleluya. Yang sudah cuma pasang status itu hal kecil, tapi saudara punya kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu salib. Itulah kekristenan.
2 Korintus 5 ayat 15 kita baca bersama-sama ayat terakhir. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Siapa di tempat ini yang saudara yakin saudaranya adalah orang yang hidup? Katakan saya. Kalau saudara hidup, saudara cuma pegang firman Tuhan soal berkat, soal pertolongan, soal berkat, soal pertolongan, soal berkat, soal pertolongan. Saudara kelompok kaipang, pengemis, cuma minta-minta tok sama Tuhan. Maaf kalau saya ngomongnya kasar, ya memang begitu. Pengemis kan cuma minta-minta, kita cuma minta pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, but nothing. Nothing, tidak ada yang saudara lakukan untuk Tuhan. Tidak hidup untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang sudah dibangkitkan dari kematian. Orang kalau mengalami kebangkitan Kristus, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Bukan lagi hidup untuk diri saudara sendiri. Aduh, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja ke gereja kembang kempis, ingat ke gereja, enggak ke gereja. Masih kolekte aja, uang compang camping, gambarnya sudah hilang. Itu mau untuk orang lain, untuk diri sendiri aja udah nggak beres kok. Bagaimana memikirkan orang lain? Ya, terserah, saudara mau jadi orang Kristen yang seperti ini terus, pasca tahun depan kalau Tuhan belum datang dan saudara belum mati seperti ini terus, silakan nikmati hidup saudara sendiri. M.R. Dihan, teolog dan pengajar seminari yang terkenal, mengatakan, untuk datang kepada Tuhan Kristus, saudara nggak perlu bayar apa-apa. Ingat ya, to come to Christ cost you nothing. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, enggak usah keluarkan uang apa-apa. Enggak usah bayar apa-apa. To follow Christ cost you something. Kalau mau mengikut Tuhan, mau mengikut menjadi pengikutnya, menjadi muridnya Tuhan, saudara mesti membayar sesuatu. Bukan hanya uang, tenaga, waktu, pikiran. To serve Christ will cost you everything. Untuk melayani Tuhan, itu saudara harus bayar everything, segalanya. Tahu saudara, siapa yang nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai? Bukan dia yang come to Christ, bukan yang follow Christ, tetapi yang serve Christ. Tuhan datang sebagai pelayan, melayani. Kalau kita mencontoh Dia, melayani ke Tuhan dengan cara melayani sesama, cost everything, saudara akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya pasca tahun ini membawa kebangkitan bagi saudara. Katakan bersama, kebangkitan. Tadi doa awalnya bagus mengatakan pasca ini kebangkitan bagi kita. Betul ya Pak ya? Kebangkitan untuk dosa, kebangkitan untuk masalah. Saya juga tutup supaya jadi satu seri. Kebangkitan Kristus membangkitkan diri saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih kami semua baik-baik saja ada di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau memperlengkapi kami, bukan untuk kami menikmati hidup dan berbuat egois untuk kenikmatan hidup kami,
tetapi Engkau meneguhkan dan memperlengkapi kami untuk kami boleh menjadi utusan Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lagi biarkan kami mengikuti nilai-nilai dunia, tetapi biarlah kami mulai hari ini kami mempersiapkan diri mengikuti nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai yang Kau ajarkan dalam firman Tuhan. Dan kami tidak bersetengah hati untuk mengikutinya, tetapi dengan sepenuh hati kami. Kau sudah memberikan diri-Mu dengan begitu rupa, biarlah kami juga mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri membawakan firman. Dia juga akan menjadi pelaku firman yang akan terus mengikuti nilai-nilai kekekalan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, bangkitkan kami, utus kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami boleh membuka ibadah ini bersama-sama dengan Engkau, dan di pertengahan acara pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar apapun yang kami lakukan ini boleh menyukacitakan hati-Mu, dan setiap persembahan yang kami persembahkan boleh melebarkan kerajaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami mempersembahkan korban ini Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati kami, Engkau yang mengetahui sampai kedalaman hati kami, apa yang menjadi motivasi kami Tuhan. Juga memberkati orang-orang yang akan mempersembahkan baik melalui YouTube maupun First Media Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka sebagaimana Engkau sudah memberkati kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar apapun yang kami lakukan ini, kami lakukan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih buat kematian dan kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, melihat tingkap surga terbuka, melihat Kristus yang bangkit sedang menyinari kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat kebangkitan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan Tuhan memeriahkan acara perayaan Paskah pada hari ini, berkat anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda mereka mengikat perjanjian, garam dengan Engkau, melakukan perintah firman Tuhan dari perkara yang paling sederhana. Percayalah janji Tuhan yang ya dan amin, itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat kebangkitan, kemenangan dari segala masalah-Mu bersama dengan Kristus yang sudah bangkit dan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan dan tujukan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.